Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Chapter 41, Pengakhiran Kontrak Awal. Keguncangan yang disebabkan oleh Tong Meili belum mereda. Meskipun video pasangan tersebut membahas rumah sakit Changsing telah diblokir dan dihapus, mereka menemukan cara lain untuk menyebabkan masalah. Mereka secara persisten menelepon 12.345 untuk mengajukan keluhan dan menggunakan berbagai platform media sosial untuk menyuarakan keluhan mereka. Selain itu, mereka menghabiskan uang untuk mempekerjakan sekelompok perempuan paruh baya dan lanjut usia untuk menyebabkan masalah di pusat kecantikan, menuduh Chai Rongjuan telah merusak wajah Tong Meili karena kesalahan bedah. Departemen Keamanan Rumah Sakit tidak berdaya menghadapi kelompok perempuan paruh baya dan lanjut usia ini. Kantor polisi setempat juga mengirim petugas untuk memperingatkan mereka agar tidak mengganggu ketertiban normal dalam pengobatan medis, tetapi mereka tidak memiliki cara efektif untuk mengatasi situasi ini. Apakah mereka semua harus dibawa ke kantor polisi? Bagaimana jika mereka memutuskan untuk membuat keributan di alun-alun kota? Saran dari kantor polisi adalah agar rumah sakit Changsing segera melakukan negosiasi dengan pasien, mencari titik temu sambil mengakui perbedaan mereka dan berusaha meminimalkan dampak dari masalah ini. Gu Hoi meminta Geng Wenxiu, wakil direktur yang bertanggung jawab atas pekerjaan rawat jalan, untuk pergi ke cabang Pulau Weishan. Penugasan ini sangat menakutkan banyak kader menengah di rumah sakit Changsing. Tentu saja, Geng Wenxiu tidak menurut dengan patuh. Gu Hoi secara diam-diam memprotes keputusan ini. Tentu saja, Gu Hoi tidak bisa membiarkan seseorang merusak posisinya di sana. Setidaknya untuk sementara waktu, dia tidak akan datang ke rumah sakit. Departemen Rawat Jalan, Departemen Medis, dan Departemen Keamanan bergantian berkoordinasi dengan Pusat Kecantikan untuk menyelesaikan sengketa ini. Namun, mereka tidak dapat menghubungi Tong Meili dan istrinya sama sekali. Kabarnya, pasangan tersebut pergi ke otoritas setempat lainnya untuk identifikasi. Internet tidak tetap sunyi untuk waktu yang lama, karena latar belakang Zheng Hongwen, kontraktor pusat kecantikan rumah sakit Changsing, segera terungkap. Tidak hanya beberapa individu mengajukan materi kepada otoritas yang lebih tinggi tentang dugaan penggunaan nepotisme oleh Gu Hoi, tetapi juga ada keluhan tentang biaya yang tidak masuk akal yang dibebankan oleh pusat kecantikan medis ke biro harga. Baru sekarang Zheng Hongwen menyadari penyesalannya. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan begitu keras dalam proses negosiasi. Insiden ini telah menyebabkan banyak masalah di kota, dan hubungannya dengan Gu Hoi sekarang menjadi terkenal. Bahkan bibinya, yang selalu mendukungnya, menelepon untuk menyalahkannya karena kurang melihat gambaran besar, yang pada akhirnya menyebabkan pamannya meninggal selama festival. Dibandingkan dengan kegagalan Gu Hoi dalam melindungi festival yang terlambat, Zheng Hongwen lebih khawatir tentang situasinya sendiri. Pusat kecantikan medis telah kacau selama 2 hari terakhir, membuat diagnosis dan pengobatan normal tidak mungkin dilakukan. Chai Rongjuan memutuskan untuk mengambil cuti sakit untuk menghindari sorotan. Asosiasi Konsumen dan Biro Harga mengirim perwakilan untuk menyelidiki situasi ini. Departemen semacam ini, yang terlibat dalam kontrak, tidak dapat bertahan dari pemeriksaan. Setelah penyelidikan dilakukan, masalah-masalah akan terungkap. Zheng Hongwen menelepon Gu Hoi, tetapi tidak ada jawaban. Tampaknya Gu Hoi marah padanya. Zheng Hongwen menyadari bahwa tidak peduli apakah sengketa ini dapat diselesaikan atau tidak, dia tidak bisa lagi tinggal di rumah sakit Changsing. Setelah berpamitan dengan perwakilan dari Asosiasi Konsumen dan Biro Harga, dia masuk ke lobi dan melihat sekelompok perempuan paruh baya dan lanjut usia sedang makan siang kotak di area tunggu. Mereka telah siap untuk perjuangan jangka panjang. Saat Zheng Hongwen memikirkan cara untuk meloloskan diri dari situasi ini, Wakil Presiden Gao Xinhua memanggilnya ke kantornya. Zheng Hongwen juga telah mendengar tentang Geng Wenxiu yang diberhentikan dari tugasnya. Menurut gosip, Geng Wenxiu berakhir dalam situasi ini karena dia telah menyampaikan informasi rahasia Gu Hoi. Sekarang, pekerjaan rawat jalan sementara diawasi oleh Wakil Presiden Gao Xinhua. Dia masuk ke kantor Gao Xinhua dan melihat Yao Wenbin, Direktur Departemen Medis, juga hadir. Zheng Hongwen menyapa mereka, memperhatikan kontrak di meja Gao Xinhua. Awalnya ditandatangani untuk periode 10 tahun, tetapi baru 3 tahun sejak kontrak dimulai. Gao Xinhua memulai.
Xiao Zeng, saya memanggil Anda ke sini hari ini untuk membahas kontrak. Zeng Hongwen menjawab, bukankah masih ada 7 tahun lagi untuk kontrak itu? Jelas dinyatakan bahwa pembahasan perpanjangan kontrak akan dilakukan 1 tahun sebelumnya. Di lorong-lorong sibuk rumah sakit Changxing, Gao Xinhua, anggota senior tim kepemimpinan, mendekati Zeng Hongwen dengan wajah serius. Itu adalah percakapan yang langsung tanpa basa-basi. Gao Xinhua memberitahu Zeng Hongwen bahwa karena dampak negatif yang dia timbulkan selama periode kontrak, rumah sakit telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak secara prematur. Zeng Hongwen, terkejut dengan berita tiba-tiba tersebut, mengungkapkan kekhawatiran tentang kerugian keuangannya. Dia telah menginvestasikan jumlah yang besar, 5 juta, ke pusat kecantikan dan masih belum mendapatkan kembali biaya yang telah dia keluarkan. Dengan alasan yang masuk akal, dia mempertanyakan alasan di balik pengakhiran kontrak ini. Gao Xinhua dengan tenang menjawab, kerugian yang Anda timbulkan bagi rumah sakit Changxing melebihi 5 juta. Menolak menerima kesalahan, Zeng Hongwen dengan keras membela dirinya sendiri, menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan operasi Tong Meili. Dia berargumen bahwa pasangan tersebut yang menyebabkan masalah tanpa alasan yang valid. Dalam mencari keadilan, dia meminta dukungan dari Direktur Yeo Wenbin. Namun, Yeo Wenbin ikut campur, mengatakan, pada saat ini, tidak lagi penting siapa yang bertanggung jawab atas situasi ini. Merasa ditargetkan dan tidak diinginkan, Zeng Hongwen menyahut, Anda hanya ingin menyingkirkan saya, bukan? Baiklah, Anda bisa membiarkan saya pergi. Sesuai dengan kontrak, jika rumah sakit Changxing melanggar perjanjian, Anda bisa membayar kompensasi apapun yang Anda anggap pantas. Gao Xinhua tidak bisa menahan kekecewaannya terhadap kurangnya taktik Zeng Hongwen. Dia menyadari bahwa pamannya, Gu Houyi, yang menginginkan kepergiannya. Gu Houyi telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk rumah sakit dan belum pernah mengalami kekacauan seperti ini sebelumnya. Meskipun ada spekulasi bahwa dia mungkin mendapatkan keuntungan pribadi dari pusat kecantikan medis, Gao Xinhua percaya bahwa orang lain melihatnya sebagai seseorang yang pasti akan berhasil dalam usahanya. Pelanggaran yang dilakukan oleh pusat kecantikan medis tidak hanya terbatas pada biaya yang mahal dan penjualan produk perawatan kesehatan yang menyamar. Mereka juga membesar-besarkan efektivitas perawatan mereka, dan praktik-praktik ini sekarang terungkap. Kasus Tong Meili, meskipun signifikan, hanyalah puncak gunung es. Orang yang bertanggung jawab atas memicu keberatan terhadap Gu Houyi pasti harus orang yang akrab dengan cara kerja rumah sakit. Geng Wenxiu, yang telah dibebaskan, mungkin hanya permulaannya. Mungkin ada orang lain yang terlibat dalam jaringan penipuan yang rumit ini. Gu Houyi memiliki janji dengan Departemen Inspeksi Disiplin sore ini untuk menjelaskan situasi ini. Terlepas dari apakah dia bisa melewati ujian ini tanpa celah, karir kepemimpinannya di Changxing akan berakhir dengan tiba-tiba. Malam sebelumnya, Gu Houyi telah mempercayakan kepada Gao Xinhua keinginannya untuk mengeluarkan Geng Wenxiu dari posisinya sebelum meninggalkan jabatan. Namun, Gao Xinhua memahami bahwa niatnya tidak semata-mata didorong oleh balas dendam. Dengan keterbatasan pribadinya yang mencegah keterlibatannya langsung dalam beberapa hal, dia telah mempercayakan mereka kepada Gao Xinhua. Gao Xinhua dengan tenang menasihati Zeng Hongwen, Xiao Zeng, saya menyarankan Anda menerima kenyataan ini. Ada klausa penting dalam kontrak yang melarang Anda melakukan kegiatan ilegal selama masa berlakunya. Jika tindakan pribadi Anda menyebabkan kerugian yang signifikan bagi rumah sakit, kami berhak mengakhiri kontrak lebih awal dan menempuh tindakan hukum. Menolak untuk diancam, Zeng Hongwen membalas, Anda tidak perlu mengintimidasi saya. Saya yang menderita kerugian kali ini, bukan rumah sakit Changxing. Gao Xinhua memilih untuk tidak melanjutkan percakapan lebih lanjut dengan Zeng Hongwen dan hanya menyatakan, baiklah, berikan waktu untuk memikirkannya, dan beritahu saya keputusan Anda. Menurut pendapatnya, kekurangan kebijaksanaan Zeng Hongwen sudah jelas. Dalam keadaan seperti ini, bahkan jika rumah sakit tidak mengakhiri kontrak, Zeng Hongwen seharusnya sudah memilih untuk pergi. Jika dia gagal memahami prinsip mengorbankan anggota tubuh untuk menyelamatkan tubuh keseluruhan, setidaknya dia harus tahu bagaimana meninggalkan hal yang tidak penting untuk melindungi apa yang benar-benar penting. Sebelum percakapannya, Gao Xinhua telah secara menyeluruh memeriksa kontrak sewa asli. Menurut ketentuannya, rumah sakit mempertahankan hak untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian. Sekarang, dia perlu mempertimbangkan pandangan Gu Houyi, karena Zeng Hongwen adalah keponakannya. Ketika Gao Xinhua menuju untuk melaporkan kepada Gu Houyi, dia bertemu dengan Ju Mingyuan, Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, di lorong.
Ju Mingyuan, yang terlihat gugup, dengan terburu-buru mengakui kehadiran Gao Xinhua sebelum bergegas menuju kantor dekan tanpa saling bertukar sapaan lebih lanjut. Merasakan bahwa sesuatu yang penting telah terjadi, Gao Xinhua mempertimbangkan sejenak sebelum memutuskan untuk mendekati Gu Houyi nanti. Namun, begitu dia kembali ke kantornya, Liu Dengke, direktur kantor sekolah, meminta kehadirannya di kantor dekan. 2 jam sebelum janji Gu Houyi dengan Departemen Inspeksi Disiplin, tiba-tiba dia kehilangan pendengarannya, memperburuk keadaan.